Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas celotehan para habaib kaum muslimin. Dan seperti biasa, para habaib itu kalau sudah nyeloteh, isinya ya tahu sendirilah ya. Kalau nggak dongeng, ya doktrin. Bahkan lengkaplah dua-duanya. Sudah mendongeng sekaligus mendoktrin. Ya, semuanya, nggak bocilnya, nggak emak-emaknya, nggak bapak-bapaknya, sami mawon podo wae. Pokok lewes muni, isine wis gedabrus suwus-suwus. Dan di video yang sudah kita posting itu sudah lengkap kaum muslimin ya. Formasinya lengkap. Ada Habib bocilnya. Kata Nabi Hamil Gurati kulika min kinati fawailun lil mukadzibina bifadlih. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Maka celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, ahlul baitnya Nabi, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Takbir. Ada emak-emaknya. Beb, pantesan cakep kayak gitu ya Beb ya. Ya Allah Beb, Beb saya sekarang mau masuk Islam Beb. Ayo Beb, masukin saya ke dalam Islam Beb. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam teman-teman. Ya, kemudian bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya jangan ditanya kaum muslimin ya. Justru mereka itu juaranya. Dan kali ini kita kembali membahas celotehan para habaib yang gedabrus uwus ya. Kita simak langsung videonya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Ya itu, seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya. Beliau netapnya di Cirebon. Taradud di mana? Tapi Dari ya, Cirebon. beliau cuma sering datang ke Surabaya. Tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu, 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Bel gede sewes beb. Jadi para habib ini saking halunya kaum muslimin ya. Mungkin kalau ada iblis yang menjelma pakai pakaian serba putih, pakai gamis, pakai surban, bawa tasbih, bawa siwak sambil komat kamit, kemudian terbang menghampiri mereka, mendatangi mereka, kemudian ngaku kalau dirinya nabi. Rasaku para habib itu langsung girang kaum muslimin, langsung suweneng. Dikira iku Nabi Muhammad temenan. Ya, apalagi sampai ngajarin amalan-amalan baru sama mereka. Ya, pasti seneng habib itu. Pasti seneng. Ngerasa udah jadi wali. Sudah dapat karomah, bisa bertemu dengan Nabi yakdotan. Bisa bertemu Nabi dalam keadaan sadar. Besoknya diundang ceramah, langsung koar-koar. Saya sudah punya karomah. Karomah ketemu dengan Nabi secara langsung. Dalam keadaan sadar. Dikasih amalan-amalan baru. Diijazahkan oleh Nabi langsung. Padahal ikut demit. Sekelas sahabat Abu Hurairah kaum muslimin ya. Beliau ini bisa tertipu sama setan. Padahal beliau ini hidup di zaman Nabi. Beliau ini sahabat Nabi. Masih bisa dibohongi setan. Kisahnya ma'ruf ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga zakat. Beberapa malam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an didatangi setan yang mengaku dia ini kelaparan. Keluarganya juga kelaparan. Kemudian nyuri makanan zakat. Sampai terakhir waktu mau ditangkap, setan itu mengajarkan ayat kursi kepada sahabat Abu Hurairah.
Kemudian setelah mengadu kepada Nabi, barulah tahu kalau orang itu sebenarnya setan. Kata Nabi apa? Kali ini apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Padahal sesungguhnya dia itu pendusta. Dia itu setan. Lah kalau nggak ada Nabi, Abu Hurairah apa ya tahu kalau itu sebenarnya setan? Dan apa tahu kalau yang diajarkan setan itu benar apa dusta? Nggak tahu. Lah sekarang tiba-tiba Habib mengaku melihat Nabi dalam keadaan sadar. Apalagi keliling tawaf di Surabaya. Pentingnya apa? Pentingnya apa? Kok kober-koberin Nabi tawaf di Surabaya? Ini sama gedabrusnya dengan emak-emak Habib itu. Yang katanya Nabi setiap sore datang ke Surabaya. Ke rumah Habib yang baca Simtuduror. Sampai orang kafir pun katanya bisa melihat Nabi. Satu hari beliau habis selesai baca maulid, dekat mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. "Temennya nggak diajakin Beb?" "Temen yang mana?" "Yang itu Beb, yang saya suka liatin Beb di kamar Habib itu kalau sore-sore Beb. Saya suka kelihatan Beb dari sini Beb ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Beb, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang apa Beb?" "Itu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtuduror. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtuduror itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Masya Allah Bib, itu Rasulullah, pantesan ganteng banget. Ya, padahal yang dilihat demit. Nggak mungkin lah yang dilihat itu Nabi, nggak mungkin. Mana mungkin Nabi itu ridho dengan amalan-amalan bid'ah, mustahil. Mustahil. Lah Nabi dan para sahabat itu sudah berjuang habis-habisan. Harta mereka, jiwa mereka habis-habisan. Bahkan mereka ini disiksa, sudah mengerikan lah kalau membahas tentang kisah-kisah Sumayyah, ya, kisah Bilal. Mengerikan. Demi apa mereka berjuang? Demi agama Islam, supaya tegak dengan sempurna. Sekarang ada si Habib yang ngaku cucunya Nabi, malah nambah-nambahi syariat yang baru, merusak kesempurnaan Islam. Sebentar-sebentar ada ijazah amalan baru dari Nabi. Sebentar-sebentar ada ijazah baru amalan dari wali. Padahal semua itu justru merusak kemurnian agama Islam. Merusak kemurnian syariat Islam. Lah kalau memang Nabi itu memperhatikan Surabaya, cinta sama Surabaya, selalu tawaf di Surabaya, gimana ceritanya kok dulu itu sampai ada ndolai? Hah? Kok di Surabaya itu ada lokalisasi yang paling terbesar se-Asia Tenggara yang namanya ndolai? Memangnya Nabi ridho sama adanya ndolai? Kan mustahil. Jadi itu kemprosnya para habaib. Dan yang bubarin ndolai juga bukan para habaib. Para habaib gak ono nyaline blas. Karo Bu Risma sing wedok kalah. Ya, mek pinter kempros tok. Ya. Dadi lek ngene wis mek iso ndonga tok wis muga-muga jamaahe para habaib iku ndang sadar kek oleh guru sing genah sing iso ngajari agama Islam sing bener ya. Ora dibujuki tok karo habaib. Salam waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.